Wonder Woman merupakan novel yang terbit di tahun 2016, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Novel ini saya baca dalam 2 pekan terakhir dan selesai pekan ini. Mau tahu seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ami dalam Ami Mengulas Buku. Dan di episode ini saya akan mengulas sebuah buku, lebih tepatnya novel, berjudul Wonder Woman. Iya, yang baru muncul dan nonton channel ini. Channel ini berisikan 2 segmen sementara ya. Segmen Ami Mengulas Buku, di mana kalian bisa mendapatkan informasi buku-buku yang saya baca dan mungkin bisa jadi referensi bacaan teman-teman. Dan satu segmen lagi belajar bersama Salam tentang pengalaman dan pelajaran anak pertama saya yang sekarang sudah berusia 4 tahun. Dan untuk teman-teman yang mau mendukung channel ini, langsung klik tombol subscribe ya. Oke, kita kembali ke Ami Mengulas Bukunya. Dan seperti saya bahasakan tadi, bahwa Wonder Woman ini adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2016 oleh penerbit Gramedia, ditulis oleh 4 orang penulis. Jadi Wonder Woman ini berkisah tentang 4 perempuan, 4 ibu, yaitu Sabai, Sofia, Arumi, dan juga Priscilla, yang harus ya sebagai seorang istri yang baik mendampingi kemudian suami mereka di berbagai daerah. Jadi latar tempat di novel ini sangat beragam. Ada di Korea, ada di Britania Raya, ada di Australia, Amerika, Jepang, Skotlandia. Dan novel ini kemudian membawa banyak perspektif tentang kita, memperkaya wawasan kita tentang bagaimana gaya hidup orang Indonesia di luar negeri. Di sini banyak sekali pembelajaran tentunya, bahwasanya yang pertama, seorang ibu, kalian mengisahkan 4 orang ibu ya, yang memiliki kultur berbeda, kemudian harus bahkan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu negara ke negara lainnya. Bagaimana kemampuan beradaptasi seorang ibu itu penting agar ibu tetap bahagia, ibu tetap waras dalam menjalankan perannya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anggota dari komunitas. Lalu kemudian bagaimana seorang ibu bisa menghandle segala sesuatu dengan kondisi yang baik dari berbagai cultural shock yang mungkin terjadi. Itu digambarkan di sini. Lalu kemudian ketiga, saya melihat bahwasanya di sini pun saya membaca bagaimana peran support system sang ibu, apalagi suami di sini sangat perlu dalam mendukung adaptasi ibu yang tentunya tadi ya berasal dari Indonesia, lalu kemudian harus pindah dari satu negara, bahkan baru 1 tahun kemudian berpindah ke negara lainnya. Itu yang pertama tentang ibu. Yang kedua adalah tentang persahabatan. Jadi keempat tokoh utama yang saya sebut tadi itu mengisahkan kisahnya di sini, dan mereka selalu menceritakan kisah-kisah mereka dengan sahabat-sahabatnya. Memang katanya semakin bertambah usia, circle pertemanan kita semakin sedikit tentunya ya, tapi semakin erat. Dan di sini saya melihat persahabatan keempat ini seperti itu. Walaupun mereka berbeda negara, berbeda time zone, tapi juga kondisi-kondisi yang terjadi di lingkungan mereka ceritakan, sehingga bisa menjadi healing bagi sang ibu ketika mengalami cultural shock misalnya, atau mau sharing tentang anaknya misalnya. Juga mereka bisa ceritakan di situ bahwasanya penting ketika memiliki seorang sahabat yang memang mendukung kita dimanapun kita berada. Ini bukan perkara tempat ya, perkara dengan siapa kita bersahabat. Saya melihat itu nilai-nilai persahabatan yang ada di situ.
Lalu menariknya lagi yang ketiga adalah nilai budaya tentunya, karena di sini digambarkan beberapa, walaupun kecil ya, sebagian kecil budaya-budaya dari masing-masing tempat yang saya sebutkan tadi, yang tentunya akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman kita. Dan yang keempat, selain tentang itu, yang menarik adalah tentang demonstrasi di Thailand yang mungkin bisa menjadi gambaran bagaimana menjalankan demonstrasi atau aksi di negeri ini. Kalau demonstrasi di Indonesia udah kebayang ya, buat macet. Tapi di sini digambarkan bagaimana demonstrasi di Thailand itu seperti pesta rakyat, di mana orang berbondong-bondong memang, tapi gimana ya, spoiler jadinya nanti, tapi menyenangkan. Nah, kelima, banyak sekali hal yang menarik di sini. Saya tidak bisa jabarkan satu-satu. Intinya novel ini menarik. Nah, bagaimana novel ini menarik? Yang pertama, dari konten yang beberapa saya sebutkan tadi, tentunya inspiratif, ragam topik, banyak hal tentang pengasuhan, tentang persahabatan, tentang budaya, tentang demonstrasi, tentang sekolah di luar negeri, tentang orang-orang Indonesia di luar negeri, sehingga informasi-informasi tentu penting untuk memperkaya pemahaman kita. Yang kedua, dari cover, dari font, ini membuat pembaca, saya sebagai pembaca ingin membukanya secara terus-menerus, tidak bosan buat membacanya. Makanya ini salah satu bacaan ringan, tapi memang agak cukup waktu karena ada beberapa cerita saya suka mengulangnya lagi, sehingga bisa sampai 2 minggu baru saya selesaikan. Terus yang ketiga, saya melihat di sini kita tidak hanya ada cerita ya, ada juga sedikit ilustrasi tapi memperkaya buku ini seperti ini. Ini cerita jejak bersalju di sudut Sabu. Ini seorang ibu yang membawa 2 anak kecilnya. Jadi ada beberapa ilustrasi di sini yang sangat menarik. Buku ini saya sangat rekomendasikan buat travel writer atau orang-orang yang suka jalan, orang-orang yang suka memahami budaya lain, atau komunitas-komunitas lain yang berbeda dari komunitasnya gitu, untuk memperkaya pemahaman, lebih meningkatkan empati dan juga kepedulian. Itu aja referensi novel dari saya yang merupakan bacaan saya pekan ini. Semoga bisa menjadi salah satu pilihan kamu juga. Oh ya, kalau ya kalian yang ada daerah Aceh, khususnya Banda Aceh atau Aceh Besar dan sekitarnya, mau pinjam bisa banget pinjam di Sekretariat Rumah Relawan Remaja di Pekanbadak. Itu aja ulasan hari ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.